Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua ya, yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya di sini seperti apa energi percintaan kamu di bulan Mei ya, energi tarikan bulan Mei. Karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, di sini kita punya Seven of Wands. Kemudian di sini ada Five of Cups. Kemudian di sini ada King of Wands. Oke. Kemudian kita lihat untuk energi pasangan kamu. Aku lihat di sini kamu ngebatasin diri ya dari pasangan kamu. Kamu mungkin menjaga jarak saat ini. Di sini ada The Temperance. Page of Cups, Page of Swords, Queen of Cups. Yes. Five of Wands. Konflik batin. Kamu ngebatasin diri dari pasangan kamu. Oke. Kamu kayak menjauh gitu lah, atau ngebatasin diri dari pasangan kamu. Kamu kecewa dengan pasangan kamu di sini. Ya, kamu menyesal gitu loh. Kenapa? Mungkin kamu kayak menyesalnya kamu nih gini, kenapa karena pasangan kamu ini buat satu kesalahan ya, jadi kamu tuh kayak seolah-olah tuh menyesal sudah bertemu dengan pasangan kamu, sudah percaya sama dia gitu ya, sudah mau sama dia. Nah, penyesalan kamu tuh lebih kayak gitu loh, kenapa harus bertemu dengan orang seperti kamu, seperti dia gitu. Tuh kan ada separation ya, jarak di sini. Bahkan untuk beberapa orang ini memilih memutuskan tuh heart to heart ya. Kalian tuh lagi sedang berjarak saat ini. Pay attention to the refleksnya. Ini kayak bisa ini sudah putus, bisa ini terancam putus gitu ya. Seperti itu. Ya. Kamu menyesal di sini. Kamu menyesal seolah-olah tuh kamu udah salah gitu ya, memilih pasangan ataupun salah memberikan kepercayaan gitu loh sama seseorang ini, sama pasangan kamu ini gitu. Makanya nih kayak kamu tuh menjaga jarak atau membatasin diri gitu loh. Kamu kayak udah, aku nggak mau sama kamu gitu loh, seperti itu ya. Kamu mempertahankan prinsip hidup kamu di sini gitu. Contoh misalkan dia itu punya selingkuhan misalkan seperti itu ya, ataupun hal-hal tertentu nih yang gak bisa kamu toleransi misalkan. Nah, ini kamu kayak bertahan dengan prinsip kamu gitu ya. Kamu udah gak mau lagi kayak gitu loh. Kamu kayak udah menolak pasangan kamu untuk datang lagi dalam hidup kamu gitu ya. Kamu bener-bener mempertahankan harga diri gitu loh ya, harga diri kamu gitu. Kamu kayak seolah-olah gak mau diremehin atau direndahin gitu ya. Selain ini tentang harga diri kamu, yang diri kamu gak mau diremehin, direndahin, juga tentang perasaan kamu gitu loh. Perasaan kamu nih seolah-olah tuh kayak disepelein gitu loh. Kayak perasaan kamu nih seolah-olah gak dihargai gitu loh oleh pasangan kamu gitu. Padahal di sini kamu tuh udah sangat sayang sama pasangan kamu, cinta banget sama pasangan kamu gitu. Tapi kamu ngerasa kayak apapun yang kamu berikan gitu ya tentang perasaan ya, misal ya perasaan cinta sayang kamu ini, nah itu kayak nggak dilihat gitu loh. Menurut kamu tuh kayak nggak dilihat gitu, seolah-olah tuh selama ini tuh apa gitu loh, menurut kamu tuh kayak gitu. Ternyata nggak berarti apa-apa. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu mikirnya tuh kayak seperti itu gitu.
Bahkan di sini kamu tuh kayak masih sedih, masih kecewa gitu ya, mungkin kamu masih nangis, masih baper, masih terbawa perasaan kayak gitu ya. Tapi pasangan kamu ini beda. Dengan adanya The Temperance ini mungkin dia mencoba untuk apa ya, tetap tenang gitu ya, tetap baik-baik aja gitu loh. Dan di Page of Swords ini aku rasa memang dia ini orang yang sangat menjengkelkan buat kamu ya. Sikap dia itu menurut kamu, bagi kamu itu memang menjengkelkan banget gitu loh. Tapi dengan adanya Page of Swords ini, pasangan kamu ini masih sering stalking kamu loh. Ya mungkin dia masih liatin sosial medianya kamu gitu ya, walaupun mungkin kalau masih belum kamu blok ya, ataupun kayak kalian masih berteman di sosial media itu, dia masih stalking kamu gitu loh melalui sana. Tapi dia nggak bicara apapun gitu loh sama kamu, karena di sini kamu udah ngebatasin diri dari dia. Kalaupun kamu ngeblok dia ya, pernah ngeblok dia, itu kamu tuh kayak udah buka blokiran gitu loh ya, tapi kamu nggak mau, ya udahlah, kayak udah nggak mau gitu loh, maksudnya kayak nggak mau chat, nggak mau menghubungi dia gitu loh, tapi kamu buka blokirannya gitu loh ya. Makanya di sini dia bisa stalking kamu gitu, bisa cari tahu tentang kamu, kepo tentang kamu gitu. Nah, dan dengan adanya Queen of Cup ini, dia tahu gitu loh, dia tahu perasaan kamu sebenarnya, kamu masih baper gitu ya, dia tahu gitu ya, kamu masih kecewa atau sedih gitu sikap dia gitu. Makanya dia nggak mau menghubungi kamu dulu atau kontak kamu gitu loh. Kalau ini hanya kalian tuh blokir-blokiran atau jaga jarak gitu, kayak nggak putus gitu loh ya. Karena aku ngerasa dengan adanya heart to heart conversation ini, kalian ini butuh bicara gitu loh, bicara dari hati ke hati gitu loh ya. Mungkin ada kesalahpahaman gitu ya, atau memang ini kalian lagi konflik gitu loh ya, lagi konflik, lagi berantem, lagi panas saat ini gitu. Makanya kamu ada yang ngeblok di sini ya, kamu bertahan, kamu mempertahankan apa yang menurut kamu benar, prinsip kamu istilahnya gitu ya. Tapi dia ingin bicara di sini dengan adanya Temperance ini gitu. Sebenarnya dia ini ngerasa loh, kamu itu orang yang cocok atau orang yang tepat gitu loh. Karena ada Queen of Cup juga, dia tahu kamu itu sayang sama dia, cinta sama dia gitu loh ya. Tapi entah kenapa dengan adanya Page of Swords ini, dia ini seolah-olah orang yang gak bertanggung jawab juga gitu loh ya, kayak ngeselin gitu loh, menurut kamu jengkelin gitu ya. Dan juga mungkin masih pelin-pelan orang ini ya. Mungkin dia ini tipe orang yang masih pelin-pelan ya. Apalagi di sini ada King of Wands. Mungkin dia orang yang suka terbuat pesona. Bisa juga ya, bisa terbuat pesona sana sini gitu. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang narsistik, bisa ya, ngerasa dirinya sok ganteng atau sok cantik gitu. Dia nggak peduli dengan perasaan kamu, dan ngerasa seolah-olah karena kamu itu udah bucin banget sama dia, jadi kayak bisa berbuat suka hati gitu loh sama kamu, bisa juga seperti itu gitu loh. Tapi dia tahu di sini kamu itu sangat sayang sama dia, dia ngerti gitu loh. Dan dengan adanya Temperance ini, kayak dia juga ngerasa bahwa kamu itu bisa memahami dia, bisa mengerti dia gitu loh. Bahkan ketika misalkan cerita nih apa gitu ya, itu kamu tuh ngerti banget gitu loh ya, paham banget gitu loh. Kayak seolah-olah tuh bisa memahami dia, mengerti dia, bahkan bisa mengisi kekosongan satu sama lain gitu ya, bisa mengimbangi, nah gitu. Tapi dia kayak menyia-nyiakan kamu seolah-olah, makanya kamu kayak kecewa banget di sini gitu. Kamu jaga diri, kayak membatasin diri gitu loh. Kamu mempertahankan harga diri kamu atau prinsip kamu gitu ya. Walaupun kamu ini sayang banget, tapi kamu punya harga diri gitu loh. Kamu tahu di sini bagaimana cara menjaga perasaan kamu gitu loh. Makanya kamu juga kayaknya nggak bisa dipermainkan gitu loh, nggak bisa dimain-mainin gitu loh ya. Nah, ketika kamu silent ini, dia juga bingung gitu loh ya, bingung, ingin komunikasi tapi maju mundur, ingin menghubungi kamu maju mundur gitu loh. Makanya di sini kayak dia itu lagi diam, memperhatikan kamu dari kejauhan gitu. Dia nggak berbuat apa-apa gitu
Ya, tapi dia ingin bicara sama kamu di sini dengan adanya heart to heart conversation ini. Gitu. Separation ini jarak ya gitu. Saat ini mungkin lagi jarak gitu. Ya, pay attention to red flags. Kalaupun kamu udah berpisah di sini, aku rasa dengan adanya release your ex ini, mungkin ada yang belum bisa move on ya. Kalau di energi dia juga mungkin dianya yang belum bisa move on dari kamu. Makanya seperti yang bilang tadi di sini kayak orang yang masih noleh ke belakang gitu loh, walaupun mungkin hubungan kamu udah putus tuh kayak masih ada sesuatu yang masih gak beres gitu loh, perlu bicara di sini dengan kamu dari hati ke hati gitu. Bisa juga seperti itu karena ya itu mungkin putusnya kamu itu gak disengaja gitu loh ya, mungkin kalian berantem hebat kemudian kamu blok dia langsung, gak ada kata putus, bisa seperti itu gitu ya. Dan dengan ini pay attention to red flag ini juga kayak menunggu gitu loh, kayak menunggu untuk kalian tuh bertemu gitu loh, menyelesaikan masalah ini bisa juga gitu ya, ingin bertemu lah di sini. Dan dia ini menunggu tanda juga, aku lihatnya ya, menunggu tanda dari kamu gitu, menunggu tanda, ingin bicara di sini dari hati ke hati gitu ya. Kalau ini hanya nggak komunikasi saja di sini. Oke, untuk mungkin menyelesaikan problem ini. Ya, ingat energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan untuk zodiak dia ya, kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio di sini, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi bisa hanya energi saja ya. Yang penting zodiak kamu, zodiak dia itu nggak jadi patokan. Yang patokannya zodiak kamu, oke? Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.